Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Kali ini kami akan berbagi cerita sebuah kisah seorang gadis Barias yang meninggal tragis akibat pesugihan bedak ayu. Siang itu Della kembali dihadapkan oleh amarah suaminya, Andre. Sudah 2 tahun lamanya Della menikah dengannya. Tapi watak temperamentalnya semakin hari semakin menjadi. Dialah yang selalu menjadi sasaran empuk suaminya yang penuh utang itu. Alasan Andre yang suka marah-marah sebenarnya cukup rumit. Gajinya bekerja sebagai pelayan tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ditambah utangnya yang juga semakin menumpuk. Kemarin saja, Della mendapat surat peringatan dari debt collector untuk segera melunasi utang yang dulu sempat dipinjam untuk kebutuhan hajat pernikahan. Meski sering merasa sedih dimarahi terus, Della sebenarnya juga merasakan keresahan yang sama. Anaknya yang masih balita butuh asupan susu dan popok. Tentu hal itu semakin menambah beban hidup mereka berdua. Yang bisa Della lakukan hanyalah membantu suaminya mencari pemasukan. Ia memanfaatkan kemampuan merias. Karena Della tidak memiliki koneksi yang luas, sehingga jasanya sebatas digunakan untuk mendandani acara wisuda dan kartinian. Della benar-benar tidak tahan dengan keadaan ini, terlebih dengan amarah suaminya yang bisa saja mencelakainya. Lelah berpikir, akhirnya Della ingin mencurhat dengan salah satu temannya yang sesama perias. Di dalam percakapan itu Della menumpahkan segala bebannya kepada Sari. Temannya mendengarkan baik-baik dan menenangkan sahabat karibnya yang menangis sesenggukan itu. Di tengah telepon, Sari memberikan sebuah saran yang berisiko kepada Della. "Aku tahu cara agar kamu bisa membayar utang, Del. Kamu harus melakukan pesugihan," kata Sari. "Memang bagaimana caranya, Sar?" "Aku pernah melakukan ini karena keuanganku sangat terhimpit waktu itu. Datanglah ke Mbah Bejo dan minta bedak ayu. Kalau sudah dapat, gunakan bedak itu untuk merias wajah klienmu. Dijamin sekali, kamu menggunakan itu, kamu akan kebanjiran pelanggan," kata Sari meyakinkan. Della pun tertarik dengan saran Sari itu. Lagi pula tidak ada ruginya jika klien nanti memakai bedak itu. Toh mereka juga pasti kelihatan cantik. Keesokan harinya Della mendatangi Mbah Bejo untuk meminta bedak ayu itu. Ia sudah tidak sabar mendapatkan klien dan uang yang banyak. Della sudah melakukan saran dari Sari. Semalaman ia menemui Mbah Bejo dan meminta bedak ayu tersebut. Dan benar saja, setelah menyelesaikan riasan dari acara wisuda hari ini, Della mendapatkan banyak permintaan merias. Sejak itu Della dikenal sebagai perias berbakat. Dia memiliki nama yang besar, sehingga klien-kliennya pun juga memiliki nama besar. Pernah suatu saat ia merasa terhormat untuk mendandani seorang artis papan atas di hari pernikahannya. Yang pasti Della sudah terkenal di kalangan perias. Atas pencapaiannya itu Della akhirnya bisa melunasi utang keluarganya. Bahkan sekarang suaminya tak pernah lagi susah payah bekerja, karena penghasilan Della lebih dari cukup untuk membeli susu dan popok. Della juga tak pernah khawatir lagi karena Andre sudah tidak pernah marah-marah lagi. Keluarganya kini hidup bahagia. Di titik inilah, Della memutuskan untuk menghentikan pesugihannya. Dia merasa kalau namanya yang besar sudah cukup membantunya melanjutkan hidup. Terlebih tabungannya sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarganya hingga 10 tahun ke depan. Della merasa melakukan pesugihan terlihat sebagai cara yang rendah untuk mendapatkan uang. Tapi keputusan ini tampaknya sangat salah besar. Hasil riasan Della menjadi sangat jelek tanpa bedak ayu. Banyak kliennya yang komplain karena merasa dirugikan. Sudah bayar mahal, tapi hasilnya tak lebih dari hasil riasan kampungan. Akibatnya insiden klien yang banyak komplain itu menjadi bahasan di dunia maya. Bagaimana tidak, seorang perias kondang tiba-tiba kehilangan bakat meriasnya. Mereka mencaci dan memaki Della habis-habisan. Skandal yang demikian menjadi makanan empuk bagi media-media yang suka meliput gosip artis. Jadilah nama Della tercemar. Bahkan, saking jelek namanya, rumah Della harus sampai dilempari kotoran oleh orang-orang yang membencinya.
Kejadian itu tentu berimbas pada pekerjaannya. Semakin hari tidak ada yang mau menyewa jasanya. Dela dan suaminya sudah menganggur sekarang. Tapi Dela tidak tahan dengan omongan orang. Sampai saat menganggur pun, caci dan maki tidak berhenti diberikan kepadanya. Hal itu membuatnya frustasi. Bagi Dela, image yang jelek di masyarakat itu adalah bencana besar. Sangat sulit untuk memperbaikinya, apalagi mengembalikannya. Dela tak bisa mengenyahkan pikiran bahwa sosok dirinya akan selamanya dianggap pembohong di mata orang. Pikiran itu sangat mengganggu Dela. Ia sudah putus asa. Ia mengambil kursi dan tali. Dela kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya daripada hidup dalam kesengsaraan. Setelah kematian dari Dela, suasana di rumahnya pun berubah. Sering terjadi penampakan Dela, sering terjadi suara menangis, sering terjadi hal-hal yang aneh di sekitar rumah Dela. Mungkin itu akibat dari Dela yang bunuh diri, yaitu mati tak wajar. Memang itulah, mati tak wajar akan meninggalkan bekas atau meninggalkan sesuatu yang tak wajar. Dan hal itu pun terjadi hingga suaminya pun meninggalkan rumah itu karena setiap hari dia merasa terteror dan itu tidak tenang. Di mata para warga desa, rumah Dela kini menjadi sangat angker. Jarang orang yang berani lewat di depan rumah Dela ketika waktu maghrib sudah tiba. Karena setelah larut malam, rumah Dela akan tampak misterius dan tampak mengerikan, tampak horor dan tampak menakutkan. Sudah banyak warga desa yang mengalami hal-hal ganjil dan pernah ditemui oleh arwah Dela atau hantu Dela. Sudah banyak warga yang merasakan ketakutan saat lewat di rumah Dela yang angker itu. Hingga sekitar 2 tahun lamanya, tidak ada orang yang berani melewati rumah Dela saat malam tiba. Itulah mengapa kita harus selalu bertawakal dan berpasrah diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.